Saya salam kebajikan. Selamat datang di webinar pertama kita dari Gria Kata yang bertemakan dengan desain interior aksesibel untuk lansia dan disabilitas pada era COVID-19. Pertama-tama, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Ikra, akan menjadi MC pada malam hari ini dan memimpin webinar pada malam hari ini. Pertama-tama mungkin kita harus panjatkan terlebih dahulu ke Tuhan Yang Maha Esa karena telah berlangsungnya webinar pada malam hari ini. Setelah ini, kami juga akan memperkenalkan apa itu Gria Kata yang telah mempersembahkan dan melaksanakan webinar pada hari ini. Gria Kata adalah suatu media digital yang menyajikan informasi mengenai hunian kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki pengetahuan lebih mengenai kualitas ruang hidupnya. Yang difounderin langsung oleh Ibu Saraswati Ayu Indraswari. Kami, Gria Kata, juga melaksanakan webinar Gria Kata ini dengan alasan yaitu sebagai salah satu program yang digagas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu isu terkait kualitas ruang hidup. Yang telah kami ambil tema pada malam hari ini adalah desain interior aksesibel untuk lansia dan disabilitas pada era COVID-19. Di sini kami juga mengundang narasumber webinar, yaitu Bapak Gunawan Tanuwijaya atau kita sebut juga Bapak Gunte. Bapak Gunte adalah dosen arsitektur Universitas Kristen Petra, peneliti desain inklusif, dan arsitek komunitas. Di sini saya akan membacakan profil dari narasumber yaitu dari Bapak Gunte sendiri. Bapak Gunte adalah seorang kandidat PhD di The School of Architecture and Built Environment, Engineering Faculty, The Queensland University of Technology, dengan dukungan penuh dari beasiswa Australia Award. Meraih gelar Master of Science di NUS, Singapura, dan sarjana teknik arsitektur dari ITB, Indonesia. Dia adalah arsitek bersertifikat dari Ikatan Arsitek Indonesia. Ia juga merupakan dosen di Universitas Kristen Petra, program studi arsitektur. Ia mengajar mata kuliah desain inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan perempuan hamil. Terakhir, fokus penelitiannya adalah pada fasilitas pendidikan inklusif, seperti perpustakaan, sekolah, museum, dan asrama. Dia juga bekerja sama dengan mitra internasional seperti UBCHEA, the United Board for Christian Higher Education in Asia, GICA, Japan International Cooperation Agency, SIF, Singapore International Foundation, dan UN Habitat. Di sini sebelum saya mengawali untuk penyerahan langsung kepada Bapak Gunte dan moderator kita Ibu Saraswati, saya akan membacakan tentang tata tertibnya terlebih dahulu. Jadi di sini kami juga ada tata tertib, yaitu yang pertama adalah harap menonaktifkan mikrofon, dan yang kedua apabila ada pertanyaan dapat diajukan di chat. Nah, sebelum langsung kita ke materi, mungkin saya akan menyambut terlebih dahulu pembicara kita pada malam hari ini dan juga moderator kita. Mari kita sambut terlebih dahulu Bapak Gunawan Tanuwijaya sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Ikra. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Bapaknya apa kabar, Pak? Sehat. Terima Oke, kasih. mantap, Pak. Dan juga saya akan menyambut untuk moderator kita sekaligus sebagai founder Gria Kata, yaitu Ibu Saraswati Ayu Indraswari. Halo, malam. Malam, Bu. Apa kabar, Bu? Baik, Mas Ikra. Terima kasih. Oke, siap. Mungkin
daripada kelamaan kita berbelit-belit dan kita banyak omongnya jadinya, mendingan kita langsung aja ke materi pada malam hari ini, yaitu desain interior aksesibel untuk lansia dan disabilitas pada era COVID-19. Untuk Bapak Gunawan Tanuwijaya atau Bapak Gunte dan Ibu Saraswati Ayindraswari sebagai moderator, waktu dan Zoom saya persilahkan. Oke, selamat malam kepada Pak Gunte selaku narasumber pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bu. Ya, para peserta dan host Mas Ikra yang telah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Saraswati Ayu Indiraswari, biasanya dipanggil Dira. Sebelum kita masuk ke materi utama pada malam hari ini, perkenankan saya untuk membawakan pengantar berupa studi kasus mengenai rumah aksesibel yang menarik. Saya share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah. Jelas ya? Oke. Sudah, Oke, di studi kasus yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah rumah yang aksesibel, namanya Dream House di Portobello, UK. Sebelum kita mulai ke pembahasan studi kasus, saya ada satu video mengenai tour di dalam rumahnya. Saya play dulu ya. Sorry, suaranya nggak ada Bu. Oh, sorry. Ya, yeah. Oke. Okay.
Recording in progress. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke pembahasan REM house ini ya teman-teman. Saya akan share lagi untuk PPT-nya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas kok, Bu. Oke. Kalau gitu saya bisa lanjutkan. Nah, menarik sekali ya tadi untuk studi kasus ini. Jadi REM house ini bertempat di Portobello. Nah, itu tadi dari dalamnya. Sekarang kita bisa lihat dari luar itu seperti ini teman-teman. Ini. Kalau kita lihat dari lingkungannya, rumah ini berada di kawasan yang lumayan padat penduduk ya. Saya lanjutkan. Nah, latar belakangnya dibangun REM house ini apa sih? Jadi REM house ini dibangun oleh sepasang suami istri yang memiliki anak dengan kondisi cerebral palsy, di mana anak ini bergantung pada kursi roda untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang tuanya ingin membangun suatu rumah yang bisa memudahkan si anak ini untuk berjalan-jalan di dalam rumah itu secara independen gitu. Sehingga dibangunlah REM house ini. Selain memudahkan anak itu untuk bisa berkegiatan secara independen, rumah ini juga ingin membuat suatu space di rumah itu di mana satu space dan space lainnya bisa terhubung dengan mudah. Sehingga saat berkegiatan di suatu tempat, orang tua itu dapat selalu mengontrol atau dapat selalu berkomunikasi gitu dengan anak ini gitu. Jadi itulah latar belakangnya. Jadi konektivitas ruang di REM house ini jadi sangat penting. Itu kenapa diadakannya REM, supaya mempermudah anak ini untuk berpindah dari satu level, satu lantai ke lantai yang lain dengan REM. Jadi karena dia menggunakan kursi roda, REM ini akan mempermudah itu. Gitu. Langsung ke konsepnya. Jadi konsep dari REM house ini tuh open plan, sehingga minim sekat ya teman-teman, dari satu space ke space yang lain itu sekatnya sangat minim. Nah, bagaimana membentuk perbedaan ruang apabila tidak ada sekat? Oleh karena itu dibentuknya konsep pausing space, atau membedakan satu ruang dengan yang lain menggunakan perbedaan ketinggian, yang otomatis menjadi pausing space untuk RAM-nya supaya tidak terlalu panjang. Bayangkan apabila RAM dari lantai 1 ke lantai 2 terus-menerus, maka akan membentuk RAM yang sangat panjang dan itu akan melelahkan. Maka dari itu, konsep pausing space dan open plan ini dirasa cocok diterapkan di rumah ini untuk mendukung visinya supaya si anak yang memiliki kondisi cerebral palsy ini dapat beraktivitas di dalam rumah itu secara independen.
Kita coba lihat yuk ke dalam rumahnya. Jadi seperti ini. Di dalam rumahnya kita bisa lihat ini ada RAM dari lantai 1 ke lantai yang split ini. Jadi memang ada beberapa split level yang terbentuk untuk menciptakan memang masih ada privacy antar ruang, tetapi masih bisa ada hubungan saling bisa melihat, saling bisa berkomunikasi. Gitu. Jadi kalau kita lihat di bagian yang bawah ini, ketika masuk itu ada dapur ini ya, tetapi dari dapur itu ada banyak pilihan ruang yang bisa dieksplor. Jadi dari dapur bisa lihat ke living area, ke study area, bisa naik RAM dengan mudah ke sini, dan dari visio atas ini pun bisa melihat langsung ke bawah. Jadi konektivitas antar ruangnya secara visual dan secara space itu sangat terbentuk dengan baik. Gitu. Kalau kita lihat di gambar di atas nih teman-teman, ini ceritanya lagi berdiri di library. Nih, jadi di sini. Jadi dari area sini itu kita bisa melihat ke atas ini area visio yang langsung berhubungan dengan beberapa kamar tidur. Jadi kalau keluar kamar tidur bisa langsung melihat ke arah library, gitu ya. Jadi dari sini, gitu. Dan kita bisa langsung melihat ke area study. Dan di area sini itu area living dan kitchen dan dining areanya juga terlihat, gitu ya. Jadi kita dari gambar ini kelihatan sekali bagaimana hubungan antara ruangan-ruangan di rumah ini secara visual maupun secara spesinya. Saya lanjutkan. Oke, nah ini kalau kita lihat dari denahnya, konsep pausing space-nya akan sangat terlihat bagaimana RAM dan RAM itu dipecahkan oleh, bukan dipecahkan, maksudnya di pause atau dihentikan sementara menggunakan ruangan-ruangan gitu. Jadi kalau di sini ini masuk, kita ketemu dengan dining area dan kitchen, naik sedikit ke sini ini breakfast area. Nah, breakfast area ini selain bisa untuk beristirahat dari RAM yang terlalu panjang, juga bisa digunakan untuk beraktivitas. Begitu juga naik sedikit ke sini di living area, dan naik bisa ke study area dan library, begitu ya. Jadi konsepnya itu memberikan variasi dan kompleksitas sekaligus fleksibilitas yang tinggi terhadap ruang, gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di bawah ini. Pola sirkulasi untuk RAM-nya itu seperti ini. Jadi tidak langsung dari lantai 1 langsung ke lantai 2, melainkan memberikan pengalaman ruang yang berbeda-beda gitu. Dan bervariasi. Seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk ruangan dalamnya. Ini apabila kita berdiri di area living room, bisa dilihat dari area living room, karena terbentuknya split level, otomatis ketinggian plafonnya menjadi tinggi. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa melihat ke berbagai ruangan yang ada di sekeliling living room dengan bebas. Nah, ingat tadi yang saya ceritakan mengenai konsep orang tua bisa melihat kegiatan anaknya ini. Bayangkan apabila orang tuanya berdiri di sini dan anaknya berada di RAM atau berada di study area, itu masih bisa kelihatan, gitu ya. Bisa terlihat jelas dari sudut pandang ini. Begitu juga di sudut pandang atas ini. Di sudut pandang atas ini ceritanya kita lagi berdiri di antara living area dan dining area. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan. Oh, sorry, ini berbeda gambar. Jadi yang kiri kita berdiri tetap seperti yang di bawah ini ya, di di living area. Kita bisa melihat ke arah ini breakfast area, dan ke atas ini yang buknuk tadi. Kalau ingat dari videonya. Nah, kalau yang di sebelah ini kita dari area makan, ruang makan, kita bisa melihat ke arah study gitu. Library gitu ya teman-teman. Jadi memang dari satu tempat ke tempat yang lain itu saling berhubungan. Oke. Nah,
konektivitas memang adalah hal yang penting di rumah ini. Selain itu juga aksesibilitas dari kursi roda sangat dipikirkan ya teman-teman. Jadi di sini selain mempermudah anaknya untuk bisa berpindah dari satu lantai ke lantai yang lain dan dari satu ruang ke ruang yang lain, untuk beraktivitas di dalam suatu ruangan pun sangat dipikirkan. Kalau kita lihat di sini, jarak antara counter dapur dengan ruangan makan di sini itu jaraknya sangat nyaman untuk pengguna kursi roda dapat lewat tanpa harus merasa sempit atau merasa berbeda atau harus berputar gitu ya. Jadi akses orang yang berkursi roda dan akses orang yang berjalan itu tetap sama gitu. Nah, untuk furniturnya sendiri pun ini untuk meja dapurnya di-adjust juga ketinggiannya sehingga bisa memperbolehkan si anak yang memiliki kondisi cerebral palsy ini untuk berkegiatan bersama gitu di area dapur, di area makan. Kalau kita lihat di sini ketinggiannya itu sangat nyaman untuk si anak ini bisa berkegiatan bersama gitu ya. Nah, gimana sih cerita di balik terdesainnya rumah ini? Ternyata dalam proses desainnya itu orang tuanya, ini yang kebetulan juga arsitek dari rumah ini, itu melibatkan si anak ini untuk mendesain bersama atau bahasanya co-design gitu. Mendesain bersama rumah ini. Jadi dibuatnya suatu maket atau miniatur rumah untuk menjelaskan bagaimana untuk berpindah dari satu space ke space yang lain. Nah, dengan begitu, Greta atau si anak ini bisa belajar bagaimana dia bisa mengakses dan bagaimana dia bisa mengeksplor rumahnya sendiri. Nah, jadi Dream House Portobello ini memiliki impact yang besar buat keluarga ini karena dapat memudahkan si anak ini dapat bisa beraktivitas dengan independen di rumahnya, seperti layaknya anak berumur 8 tahun lainnya, atau seperti layaknya anak-anak. Selain memiliki impact internal terhadap keluarga, Dream House Portobello ini juga memiliki impact eksternal ternyata. Jadi, impact eksternalnya itu begini, beberapa kali teman-teman si anak ini datang untuk bermain bersama, ya layaknya anak-anak pada umumnya. Nah, dengan adanya aksesibilitas yang tinggi dan anak ini bisa bebas mengeksplor tempat-tempat di rumahnya, dia bisa bermain dengan bebas. Dia bisa bermain dengan teman-temannya itu secara bebas dan dia tuh merasa sama, merasa dapat menjadi seperti teman-temannya gitu. Jadi itu impact sosial yang ada dari Dream House ini. Selepas itu juga ada beberapa tamu yang datang ke rumah ini pun bisa experience, bisa merasakan berbagai cara dan berbagai pengalaman ruang yang berbeda dari rumah pada umumnya saat masuk ke sini. Gitu. Jadi Dream House ini memiliki impact sosial yang baik bagi keluarga ini dan bagi sekelilingnya. Kira-kira itu studi kasus mengenai Dream House Portobello yang dapat saya sampaikan. Apakah ada komentar tentang rumah aksesibel ini? Silakan chat di kolom chat Zoom di bawah ya. Karena penanggap yang paling baik akan mendapatkan door prize dari Gria Kata berupa buku, e-book dari Living and Learning in Dignity, teman-teman. Jadi silahkan apabila ada tanggapan bisa di chat di kolom chat ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Oke. Terima kasih untuk Bu Dira atas penyampaian materinya. Mungkin bisa langsung dari Pak Gunte langsung aja. Oke. Materi yang ya. Saya share screen-nya. Siapa? Apakah terlihat Mas Ikra dan Bu Dira? Sudah, Pak. Oke. Ya, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah join dengan acara kami. Mungkin saya
Ini baru pertama kali membantu Gria Kata. Jadi mohon maaf kalau saya ini agak kaku-kaku ya. Dan mungkin juga flow-nya tadi kurang rileks ya. Budira ini presentasinya kayak ngajar di UK Petra soalnya. Aduh, sorry, baru pertama nih. Enggak, bagus. Tapi sudah bagus ya. Mungkin saya sedikit aja ngasih tambahan tadi kesimpulan. Sebenarnya kan kami riset bareng, Budira dan saya riset bareng tentang rumah gitu ya, atau kami bikin buku bersama. Nah, jadi ini sebenarnya dalam rangka juga sharing tentang rumah yang accessible atau rumah yang mungkin kalau teman-teman yang non arsitek mungkin apa sih accessible? Rumah yang bisa digunakan oleh orang tua dan penyandang disabilitas, atau kalau zaman dulu mungkin dikenalnya penyandang cacat ya, tapi kita di era sekarang kita menggunakan penyandang disabilitas ya. Oke, saya nggak nanti slide-nya akan dibagikan oleh panitia. Memang mohon maaf agak mundur mungkin karena saya ini ada sedikit kendala di pengolahan materinya. Tapi kita akan bagikan semua. Tadi saya sudah diskusi studi kasus tadi sudah dijelaskan, dan saya akan mulai menjelaskan sebagian dari slide saya. Ya, tentu saja kalau detail peraturan ini tidak saya jelaskan semua. Ya, dan tujuannya talk saya atau diskusi kita hari ini sebenarnya memancing juga kira-kira bagaimana masukan teman-teman tentang desain orang untuk lansia dan disabilitas di masa pandemi. Jujur saja, yang desain yang kami hasilkan atau yang kami sajikan hari ini memang bukan desain 100% yang setelah pandemi. Jadi ini desain yang sebelum pandemi tapi kami adaptasikan. Ya, oke. Sedikit motivasi saya. Nanti di slide bisa dibaca bahwa yang membantu riset kami, saya dan Budira dan tim dari Petra itu bukan hanya dari internal Petra tapi dari luar juga. Kemudian juga biasanya saya ada materi-materi yang dibagikan, tapi karena ini berbayar, jadi saya serahkan kepada panitia. Untuk teman-teman bisa mengakses website saya, desaininklusiukpetra.wordpress.com, dan email. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu, bisa disampaikan ke panitia dan juga bisa di-emailkan kepada saya. Oke. Ada 2 publikasi juga yang sebenarnya membantu presentasi saya, sehingga teman-teman bisa mengakses di website saya atau PPT nanti. Oke, secara umum orang senior atau lanjut usia dan penyandang disabilitas membutuhkan rumah yang aksesibel. Dan memang di masa pandemi ini kita kan semua tinggal di rumah ya, karena terpaksa menghindari, atau saya juga saat ini saya berada di Brisbane di Australia, dan selama beberapa kali kami terpaksa harus lockdown juga, jadi sama seperti PPKM di Indonesia. Jadi kita harus punya rumah yang aman, mudah digunakan, dan juga sehat ya. Dan karena itu perlu penataan ulang, dan memang yang kami coba tawarkan itu desain yang lebih inklusif ya. Mungkin buat teman-teman yang non arsitektur, desain inklusif apa sih? Nah, nanti saya coba jelaskan. Nah, saya sendiri juga merupakan penyandang disabilitas tapi temporer ya. Mungkin atau saya difabel temporer. Apa sih kenapa saya mengalami keburaman mata? Ini baru minggu lalu juga udah sedikit buram. Tapi puji syukur saya bisa membaik lagi, dan biasanya mata saya buram itu setiap selama 1 bulan, hampir setiap tahun. Jadi bisa dibayangkan di sebelah kiri ini kondisi mata saya kalau lagi buram seperti ini, dan juga punggung saya sakit karena rematik ya. Jadi itu juga mempersulit saya untuk bergerak. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari spektrum. Tentu saja saya kan temporer, nah, tapi ada juga teman-teman berkursi roda, teman-teman tunanetra atau disabilitas netra yang permanen. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya yang harus diperhatikan
terutama di masa pandemi ini. Karena rumah buat orang yang berkursi roda atau disabilitas netra itu sangat perlu diperhatikan. Nah, tapi juga kalau menurut saya desain yang inklusif itu juga akan menguntungkan banyak orang, ibu hamil, orang lansia, misalkan kalau di luar rumah ya, misalkan Bapak, saya pernah bawa baby saya naik bus atau kami jalan-jalan ya, naik bus. Nah, ternyata itu sangat sulit kalau di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kita nggak bisa naik bus bawa stroller gitu ya, sangat sulit. Tapi karena saya di Australia terpaksa menggunakan bus karena kami kesulitan untuk transportasi mobil pada saat awal, itu kami sangat menikmati atau sampai saat ini juga kami masih menikmati naik bus walaupun dengan stroller, bawa barang berat dan sebagainya. Jadi ternyata desain yang lebih inklusif itu akan menguntungkan semua orang. Ya, oke. Secara singkat ada definisi proses kreatif desain inklusif itu adalah proses kreatif membangun atau mendesain produk layanan yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dengan masuk akal. Jadi teman-teman juga ya mungkin yang arsitektur atau yang interior akan bisa menerapkan dalam bangunan. Mungkin Mas Ikra dan teman-teman yang DKV juga akan bisa menerapkan di buku dan produk-produk lain, juga bisa diterapkan di dalam layanan-layanan kita. Jadi misalkan ada ini nyebut ibunya Bu Dira ya, Bu Dr. Asti. Bagaimana misalkan melayani pasien di pelayanan kesehatan ya. Mungkin ada juga Bu Margaret atau Bu Stefani melayani di interior di kampus gitu ya. Mungkin jadi bisa seperti itu. Nah, apa sih prinsipnya dari desain inklusif ini dari buku saya? Ada 5. Menurut saya ya, ini tentu saja juga saya peras dari beberapa teori ya, dari beberapa buku lain. Itu yang pertama berpusat pada pengguna. Jadi kita harus mengajak ngobrol. Mungkin teman-teman arsitek atau interior atau yang di bidang desain tahu namanya co-design atau desain partisipatif. Namanya bisa macam-macam lah, tapi ini definisi yang kami coba terapkan adalah desain inklusif, dan yang pertama harus berpusat pada pengguna. Caranya gimana kita harus bisa diskusi dengan penggunanya sehingga desain itu benar-benar bisa diterima. Yang kedua, penggunaan setara tetapi masuk akal. Apa sih maksudnya? Misalkan ini ada teman-teman di perpustakaan Petra. Ya ini jujur kami melakukan proyek di Petra. Jadi misalkan contohnya ada teman-teman yang bisa menggunakan krek atau berpura-pura sebagai tunanetra naik tangga. Tapi ternyata kami tidak bisa berpindah untuk pengguna kursi roda, itu tidak bisa berpindah. Nah, jadi harusnya ada lift di dalam internal perpustakaan Petra yang bisa digunakan oleh pengguna kursi roda. Ya saat ini kami sudah punya lift, tapi lift yang ada itu di eksternal atau di samping dan tidak bisa digunakan akses untuk menggunakan memasuki perpustakaan lantai 6, 7, dan lantai 5. Lantai 7, lantai 8, dan lantai 5. Jadi sebagian. Nah, itu contoh bagaimana penggunaan setara tapi masuk akal. Nanti saya akan bisa membahas detail setara tapi masuk akal dengan contoh kasus rumah. Yang ketiga adalah penggunaan sederhana dan intuitif. Misalkan ini guiding pad yang kami coba bikin di perpustakaan Petra. Nah, guiding pad ini warnanya kuning cukup ekstrim ya. Terus kemudian dia juga ruangan yang terbuka misalnya seperti itu. Jadi desain bangunan atau desain rumah yang memudahkan penggunanya untuk menemukan jalan itu akan menjadi sederhana dan intuitif ya. Juga upaya fisik yang rendah, misalnya sama tadi seperti lift. Biasanya kalau kita bawa barang-barang, misalkan ibu hamil, misalkan ya harus naik tangga ke lantai 2 atau bawa cucian aja. Mungkin ibu-ibu sering bawa cucian, nah itu juga kan biasanya cukup sulit ya. Bagaimana kita desain tangga yang aman
mungkin nggak bisa pakai lift, tapi desainnya pakai tangga yang aman, tapi ada pegangan yang nyaman ya. Dan juga ada pencegahan terhadap penggunaan yang salah. Nah, ini prinsip pencegahan ini biasanya kita di kamar mandi itu kita anti slip ya, kemudian ada railing misalkan untuk orang senior, atau mungkin pengguna kursi roda kita perlu tambahkan pegangan tangan ya, atau railing. Nanti saya coba sajikan lebih lanjut. Mungkin sekilas saja karena menyentuh apakah benar Pak Gunawan ini pernah bikin nggak ya bersama Bu Saras dan teman-teman. Nah, ini sedikit contoh. Bu Saras juga atau Bu Dira juga membantu kami di mata kuliah Desain Inklusif Universitas Petra. Sebenarnya bukan hanya saya saja, Bu Dira, saya, ada Bu Profesor Evi, ada Bu Lucy, ada Bu Profesor Evi, juga ada Pak Sulendra ya, Pak. Pak Sulendra ya, ada Pak Sulendra ya. Nah, beberapa dosen ini kami mengajarkan beberapa prinsip desain yang memperhatikan kebutuhan pengguna ya, dan prinsip-prinsip desain ini akan diterapkan dalam di lingkungan binaan. Memang tidak terkait dengan pembicaraan hari ini, tapi saya ingin menunjukkan saja beberapa proses yang kami lakukan ya. Biasanya kita yang paling gampang, desainer itu belum pernah pura-pura menjadi disabilitas netra atau menggunakan kursi roda atau mungkin ya berpura-pura sebagai ibu hamil mungkin susah ya, tapi itu merupakan salah satu contoh atau cara untuk bagaimana kita bisa merasakan kebutuhan pengguna. Yang kedua, kita bisa melakukan workshop ya. Yang workshop ini biasanya ini Pak Tutus, rekan-rekan guru dari YPAB, ini waktu saat kita desain rumah dan apartemen tahun 2015 dan 2016, Pak Tutus ini membantu kita memberikan masukan. Sorry, ini sebelah kiri sekolah YPAB, sebelah kanan ini desain rumah dan apartemen. Jadi para mahasiswa saya dan saya juga ikut menggali dari workshop bersama Pak Tutus dan teman-teman. Oke. Nah, kita juga membangunkan beberapa fasilitas di YPAB. Ini juga dibantu Pak Yona dari Samaya atau SCIA. Jadi kira-kira kita harus coba. Memang yang ini tidak relevan dengan rumah ya, tapi saya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa memperbaiki rumah kita. Memang bertahap, masih bisa. Nggak harus sama sekali baru. Ya. Nah, mungkin sedikit kajian peraturan desain. Ya. Soalnya sebagian yang ikut memang arsitek, mungkin buat Bapak Ibu yang awam, mohon maaf kalau agak teknis dan agak sulit untuk diterima, tapi saya akan mencoba membahas beberapa poin aja yang penting, peraturan-peraturan yang ada. Sebenarnya buat Bapak Ibu yang arsitek, mungkin saya akan di PPT saya ada rangkumannya yang cukup jelas tentang United States Access Board ya atau IDEA Standards dan juga peraturan Menteri PU nomor 14 tahun 2017 ya tentang persyaratan kegunaan gedung. Jadi jangan takut, saya tidak akan membahas 100 slide di sini. Jadi kita akan lebih banyak diskusi juga setelah ini. Kalau bisa juga mungkin jangan lupa juga tadi ada komentar yang Portobello, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa chat apa sih yang menarik dari, sorry saya kembali lagi soalnya di chat belum ada komennya, mungkin bisa nambah apa sih yang menarik dari Portobello ya, mungkin dari rumah Portobello, mungkin 1 kalimat 2 kalimat aja. Oke, balik lagi ke peraturan ya. Biasanya teman-teman atau rekan-rekan arsitek itu biasanya kurang sadar tentang kebutuhan kursi roda atau dimensi kursi roda. Nah, untuk dimensi kursi roda kita harus benar-benar memperhatikan yaitu 76 cm kali 1.200 atau 1,2 meter. Nah, ini makanya ukuran dimensi kamar kita akan jadi lebih besar ya, seperti itu. Dan juga rotasinya juga kita harus perhatikan. Nah, ini contoh lain, ini jangkauan ya. Jadi kalau untuk pengguna kursi roda semuanya harus lebih pendek. Meja itu harus 86 paling tinggi ya. Kemudian juga semuanya terjangkau. Jadi
biasanya kalau seperti teman-teman lihat di sini kan 60 cm. Jadi meja kok biasanya meja kan cukup lebar ya. Kenapa mejanya harus cukup sempit? Tadi kan di Portobello bisa kelihatan meja dapur untuk memasak itu cukup pendek, kemudian juga cukup lebarnya tidak terlalu lebar biasa dari meja normal ya. Kemudian dibutuhkan juga space kursi roda untuk menjangkau. Nah, ini yang mungkin jarang atau jarang diperhatikan untuk desainer rumah, karena biasanya desain rumah kita diperuntukkan untuk orang-orang yang non disabilitas atau biasanya orang normal disebutnya. Tapi kalau saya sebutnya non disabilitas. Nah, kita juga biasanya untuk rem atau untuk tangga biasanya rumah kita wah pakai tangga aja yang bagus gitu ya. Iya, betul. Tapi pengalaman saya, ibu saya sendiri pun dengan usia 60-an kami juga kesulitan ternyata kalau masuk rumah atau tangga yang rumah yang bertangga-tangga. Jadi rumah mertua saya di Jogja cukup flat gitu ya. Jadi kita menghindari banyak tangga. Memang ada masalah kalau di Surabaya itu kalau nggak pakai tangga atau nggak ditinggikan itu banjir ya. Jadi nanti itu masalah lain. Tapi seidealnya mungkin kita membuat bangunan kita itu lebih flat, kemudian juga kalau perlu diadakan perbedaan ketinggian, kita gunakan rem yang sebelah kiri ini bidang miring atau rem, dan tingginya dan remnya juga harus memiliki kelandaian atau kemiringan yang 1:12 ya. Ini juga koridor kita biasanya cukup sempit. Nah, minimal dia harus 82 cm minimal ya. Kalau bisa 1,6 atau 2 meter ya, karena kita memang tidak semua koridor ya, tapi tidak semua bagian dari rumah harus lebarnya 2 meter, tapi di beberapa tempat minimal kita harus bisa dilewati satu kursi roda ya 82 cm. Oke. Dan juga bisa berputar. Jadi buat kursi roda berputar kita butuh 1,5 meter. Saya nggak akan banyak detailnya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Tapi intinya rem dan pegangan ini railing atau kalau kita bahasakan secara umum itu pegangan ya untuk orang berjalan. Nah ini kita juga harus continuous ya, harus baik, dan juga ada tonjolan maju sedikit untuk melindungi ketika orang itu menumpuk di landasannya dan dia ada dimensinya ya. Mungkin saya langsung ke contoh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa setelah slide-nya dibagikan nanti bisa dibaca beberapa contoh beberapa aturan lainnya, dan ada juga peraturan Menteri PU yang sebenarnya mirip. Jadi kalau saya paparkan nanti di ADE itu biasanya ada yang sama dengan peraturan Menteri PU, karena kemungkinan besar ada beberapa peraturan yang diadopsi oleh pemerintah kita dari ADA atau American Disability Act Standard ini dari 2010 ya. Saya akan share sedikit ini kalau yang Portobello tadi jujur itu karyanya Pak Maximilian dari UK gitu ya. Nah, kalau ini karyanya teman-teman Bu Saras ikut membantu juga di tahapan redesign interiornya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa baca lebih jelas di Living and Learning in Dignity. Ya, ini rumah ini diperuntukkan atau didesain bersama Pak Abdul Syakur, dan kemudian beliau adalah difabel yang memiliki keterbatasan gerak lokomotif. Jadi kakinya, mohon maaf, tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa pakai kruk atau bisa pakai kursi roda. Nah, kendalanya kalau menggunakan kruk itu beliau cepat capek atau cepat lelah. Nah, ini juga yang kami perhatikan. Jadi kami harus mendesain semudah mungkin untuk beliau bisa bergerak tanpa kesulitan untuk tangga ya, untuk menempuh tangga. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya, misalkan ini ada tempat
ini denahnya kira-kira seperti ini. Memang mungkin secara feng shui atau secara ini masih belum baik ya, katanya toilet itu nggak boleh menghadap pintu luar ya. Nah ini kami lagi redesain ulang, dan juga ini kalau di Surabaya katanya kalau banjir kan ya mohon maaf, kita sekarang lagi musim mulai Desember itu pasti banjir ya. Jadi ini kami lagi redesain ulang juga untuk beliau dan juga untuk YPAB karena kita mau bikin rumah prototipe model untuk rumah accessible. Tapi kita coba memikirkan ada tempat parkir. Untuk ini memang tempat parkirnya kecil karena beliau punyanya karena beliau menggunakan motor roda 3 dan juga ini kita punya ruang tamu mini gitu. Kemudian ada dapur dan ruang makan. Nah, terus kita punya kamar tidur yang accessible. Nah, perbedaannya apakah yang accessible dengan yang visitable? Kalau yang accessible berarti sebagian besar atau semua furniture itu harus accessible. Jadi kami siapkan ukurannya 4 kali 4,5 ya, jadi cukup besar. Dan kalau yang visitable ini kita berikan hanya 2,5 kali 4 ya, 2,5 kali 4. Nah, jadi itu perbedaannya yang accessible dengan visitable. Tapi prinsipnya sama, kami juga memfasilitasi untuk kursi roda bisa masuk, cuman kursi rodanya tidak bisa menjangkau seluruh furniture karena memang ini juga rumah sederhana. Kita hanya membuat 52 meter persegi ya untuk rumahnya. Kalau kaflingnya sekitar 90 meter. Kemudian ada kamar mandi disabilitas atau kamar mandi yang aksesibel, kemudian ada tempat cuci dan taman. Jadi kami sebenarnya ada mesin cuci atau ada fasilitas mencuci di luar. Ya. Oke, nah contoh ini beberapa contoh. Ini foto-foto yang di bawah sebenarnya bukan bagian dari desain kami, tapi buat gambaran teman-teman bagaimana sih parkir kendaraan. Ini contoh parkir mobil yang bisa akses kursi roda ya. Jadi mobilnya cukup besar dan lebar dan kemudian kita ada rem. Ada rem atau ada atau di website kami ada juga. Ini minimal panjangnya 6 meter, 6,5 gitu. Kemudian lebarnya 2,5. Jadi cukup lebar ya. Dan ditambah juga kita perlu sirkulasi di pedestrian di kirinya. Jadi cukup besar. Nah, ini contoh satu pedestrian di Brisbane ketika saya jalan-jalan. Nah, seringkali teras kita itu menggunakan material yang licin ya. Nah, itu kita coba hindari. Sebenarnya materi atau seperti trotoar itu kita jangan gunakan yang beberapa trotoar di Surabaya itu menggunakan granito atau material-material yang licin. Nah, itu sebenarnya bahaya juga karena buat tunanetra ataupun kursi roda itu malah yang licin itu malah membahayakan untuk orang lansia juga bisa jatuh ya. Jadi kita usahakan gunakan plesteran kasar atau bisa juga beton kasar ya. Itu lebih dan usahakan juga jangan ada pola terlalu banyak lubang ya. Itu sih. Kemudian nah ini kan awalnya rumah ini kami tidak mendesain untuk kondisi pandemi ya. Karena rata-rata di rumah-rumah kita juga pasti awalnya tidak terdesain untuk pandemi. Tapi beberapa yang mungkin bisa ditawarkan juga kita menambahkan railing ya untuk menuju ke ruang tamu kita karena ada rem, ada rem ya. Kemudian biasanya juga kalau remnya cukup panjang kita bisa tambahkan railing ya. Terus karena pandemi kita juga harus sering cuci tangan, masuk rumah kita harus bersih, cuci tangan dan sebagainya, kita bisa tambahkan ini kebenaran dari website juga. Dan mungkin juga kita perlu storage di teras kita perlu storage. Memang tidak sebesar ini, tapi ini sebagai contoh gambaran kita perlu naruh barang-barang mungkin yang tidak berharga ya, tapi misalkan kotor ya, misalkan sepatu, kemudian ada tas. Kalau habis tas dibawa keluar, kita bawa masuk lagi, nanti malah mengotori rumah kita. Jadi kita bisa taruh storage ini yang tidak ya mungkin pakai storage dari baja atau apa yang kita beli di toko-toko swalayan.
toko-toko furniture. Nah, kita juga bisa untuk ini contohnya di ruang makan. Ini foto-foto ini saya ambil di perpustakaan di Australia. Nah, bisa terlihat juga kita menggunakan material yang sofa yang cukup tinggi. Jadi sofanya kalau biasa desain interior kan kita menggunakan sofa yang pendek ya. Sebenarnya untuk kursi roda kita bisa mencoba sofanya jangan terlalu pendek, malah justru sofanya harus cukup tinggi. Yang ini kalau nggak salah kami 60 cm ya, 50 sampai 60 cm kalau nggak salah. Jadi sofanya lebih tinggi daripada sofa biasa. Dan juga kita kalau bisa hindari kesulitan ada tangan seperti ini. Cuman saya belum ketemu foto sofa yang tidak bertangan ya. Dan juga biasanya warnanya harus ekstrim. Bisa dilihat di contoh ini adalah warna lantainya hijau, kita gunakan warna merah, hijau, hitam ya. Atau di sini abu-abu, kita gunakan warna pastel abu-abu muda. Jadi abu-abu tua atau hitam, ini abu-abu muda. Jadi kita gunakan warna yang ekstrim. Dan juga mungkin kita bisa berikan meja yang bisa di-adjust ya. Jadi untuk meja belajar atau untuk meja bekerja, ini contoh yang di Australia di library di QUT, kami punya meja yang bisa di-adjust. Memang pakai ini ada putarannya ya, atau bisa jadi ada yang tombol pencatan langsung, jadi bisa naik langsung. Nah ini bisa diterapkan juga. Kemudian untuk dapur, ini sedikit contoh yang kami coba desain, dan juga ini contoh-contoh gambaran yang lain. Kita perlu berikan ketinggian dapur yang lebih pendek ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini memang contoh untuk kursi roda ya. Jadi biasanya dapur kan dibuatnya penuh ya. Storage-nya di bagian bawah ya. Nah, untuk kali ini kita coba bikin lebih lebih kosong di daerah bawah, dan kita pindahkan storage-nya di samping kiri dan samping kanannya. Ya. Dan juga kran dan wastafel kita buat lebih pendek, sekitar 75 atau 80 cm, memang karena memfasilitasi jangkauan 86 ya. 86 tadi kan di standar Amerika itu 86. Bisa jadi juga karena disesuaikan dengan tinggi jangkauan pengguna kursi roda yang diharapkan ya. Oke. Dan ini adalah toiletnya. Jadi bisa dilihat kenapa kita perlu semua ada hand railing ya, dan juga tinggi toiletnya ini cukup tinggi karena berpindahnya untuk berpindah kursi roda atau ibu hamil. Tadi ada pertanyaan di chat juga, apakah sama nggak sih kalau ibu hamil sama lansia sama ini misalkan contohnya untuk toilet ya. Kalau untuk kursi roda sebenarnya perlu lebar dan luas ya. Tapi kalau untuk lansia tidak perlu seluas itu. Cuman masalahnya kalau railing itu pegangan tangan ini diperlukan untuk semua ya. Jadi yang warna orange ini yang sebelah atas itu pegangan tangan yang memanjang di semua ini. Ini kita perlukan untuk semua pengguna. Nah, kemudian juga satu lagi, misalkan wastafel, biasanya wastafel kan ada box di bawahnya. Nah, kalau bisa kita hindari dan kita buat space kosong untuk kursi roda bisa masuk. Ya, oke. Saya akan tunjukkan ini. Ini color-nya warnanya masih belum cocok untuk tunanetra, tapi ini contoh untuk shower pengguna kursi roda ya. Jadi tidak ada perbedaan ketinggian dengan lantai biasa. Kemudian ini memang daerah ini memang dilindungi oleh curtain ya. Jadi air tidak akan keluar ke sisi sana ya. Nah, ini contoh lain kamar tidur yang accessible, dan juga mungkin ada joist ya. Jadi ada mungkin Indonesia belum ada produk ini, tapi mungkin ke depan kita akan coba lihat. Dan siapa tahu mungkin itu bisa berkembang. Jadi joist ini adalah alat untuk membantu, ada railnya dan ada joistnya. Jadi kalau orang seniornya
atau disabilitas kursi rodanya mau berpindah dari kursi roda menuju ke bed, itu tidak perlu menggunakan diangkat orang, tapi bisa menggunakan joist. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini jadi bisa dikaitkan ke badannya kemudian ditarik ke atas. Ya, ini yang joist yang mobile, biasanya ini bisa dipindah-pindah. Ini yang joist yang menempel ke atau tracknya ada di langit-langit. Kemudian kalau untuk visitable mungkin sedikit gambaran aja. Ya mungkin karena ruangan kadang-kadang di rumah kita tidak bisa semuanya masuk ya. Jadi ya kita coba pinggirkan semua furniture ke samping, kemudian di tengah ini minimal harus ada space untuk kursi roda berputar atau minimal dia bisa bergerak satu sisi maju mundur ya. Jadi itu yang kita maksud dengan visitable. Mungkin saya akan kesimpulan terakhir. Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa ada yang sama dari orang senior lanjut usia disabilitas, yaitu tadi kebutuhan untuk memberikan keamanan ya, dan juga untuk memudahkan penggunanya berpindah. Jadi lebih sehat, aman, kemudian juga mudah digunakan. Nah, juga kita biasanya akan ada penyesuaian karena di pandemi ini, di mana kita usahakan pengguna itu tidak masuk ke dalam rumah langsung tanpa membersihkan badan. Nah, itu mungkin yang akan mempengaruhi desain kita. Jadi mungkin kalau bangunannya baru, kita bisa mengadakan toilet khusus ya, atau toilet baru di sisi depan ya, atau minimal wastafel. Tapi kalau bangunannya lama, mungkin kita bisa menaruh barang-barang yang misalkan tas atau barang yang kotor semua di depan, kemudian masuk ke rumah, cuci tangan dan sebagainya di dalam kamar mandi, dan baru berinteraksi dengan keluarga yang lain. Mungkin itu nanti ada bibliografi juga, jadi rekan-rekan bisa mengakses link-linknya. Terima kasih atas diberikannya kesempatan ini. Saya kembalikan ke Bu Dira atau Bu Mas Ikra ya. Oke, Terima kasih juga untuk chatnya, sudah ada Bu Stefani ya. Iya. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Gunawan, sharing yang Sama-sama. menarik sekali. Pak Gunawan, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin bisa dijawab. Saya bacakan, Pak. Apakah kebutuhan ibu hamil sama dengan kebutuhan orang berkursi roda dalam hal bangunan? Bagaimana dengan tangga untuk ibu hamil dari Bu Asti di Surabaya? Silakan Pak Gunawan. Sorry. Okay. Diulang dulu. Oke. Saya ulang, Pak. Tadi barusan ini ada Keiko, ada ini. Sebentar. Oke, saya bacakan. Ini ada satu pertanyaan dari peserta, dari Ibu Asti di Surabaya. Apakah kebutuhan ibu hamil sama dengan kebutuhan orang berkursi roda dalam hal bangunan? Dan bagaimana dengan tangga untuk ibu hamil? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu tadi slide-nya karena belum sempat, maksudnya saya tadi belum sempat, sorry sebentar. Mungkin minta tolong Keiko juga untuk buat saya jadi co-host ya, sorry. Tadi soalnya kan saya bikin host, jadi ya oke. Saya lanjutkan ke, mungkin saya share juga slide-nya lagi ya, karena sebentar. Nah, tangga untuk ibu hamil ya. Nah, ini memang salah satu kendala ya. Waktu istri saya hamil, jujur aja saya sempat marah-marah sama istri saya karena istri saya naik turun tangga. Jadi kayaknya kalau saya bukan pengamat ibu hamil, jadi mohon maaf kalau saya kurang detail ya, dan atau salah. Mungkin Dira atau teman-teman arsitek perempuan bisa menambahkan juga, tapi ada beberapa yang saya tangkap di peraturan, sebentar ya. Ini kalau di secara standar American Disability Act itu harus ada harus ada thread-nya. Jadi harus ada mungkin bisa dilihat ya.
Jadi ada bagian menonjol untuk perlindungan orang jatuh. Biasanya itu disebutnya thread atau nosing ya, kalau di Indonesia disebut nosing. Nah, biasanya thread ini kita warnai warna kuning dan juga atau dikasih material anti slip di situ, dan juga dibuat tidak licin ya. Jadi itu anak tangganya tidak licin. Nah, biasanya itu yang salah satu yang kita coba terapkan untuk lansia, ibu hamil, seperti itu. Yang kedua juga handrailnya. Handrailnya ini sebenarnya bentuknya kurang ideal, tapi intinya harus melindungi orang ketika berjalan di kiri dan kanan. Jadi seringkali arsitek kan ingin mencoba, supaya cantik satu aja ya, satu sisi aja ya. Ini pengalaman saya selama saya di Australia pun masih ada tangga yang hanya satu sisi saja ya. Kalau boleh saya contohin, bentar. Yang ini kan dua handrail ya, sorry ya. Misalkan, jadi kadang-kadang ini misalkan contohnya tangga ya, tapi ini cuma satu saja. Nah, sebenarnya nggak masalah kalau cuma satu ya. Kalau untuk rumah ya, karena memang kan kita nggak mungkin mempunyai dua railing, nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalkan kita untuk rumah yang cukup besar dan penggunanya cukup banyak, saya sarankan kiri dan kanan harus ada handrail. Dan lebar tangganya juga cukup lebar ya. Jadi bisa jadi lebarnya cuma 2 kali orang ya. Jadi 1,2 bersih. Jadi totalnya mungkin bisa jadi 1,4 atau 1,5 gitu ya. Nah, ini yang saya lihat mungkin bisa diterapkan untuk ibu hamil ya, gitu. Nah, ibu hamil dan lansia. Kalau bisa tangganya juga thread-nya atau ketinggian anak tangga itu tidak terlalu besar ya. Jadi 10 cm. Nah, cuman masalahnya di Indonesia saya melihat kita punya keterbatasan lahan ya. Misalkan contohnya, misalkan di rumah ini, kalau kita bikin remnya ini 1:12 gitu ya, dengan ketinggian 1 meter dari lantai misalkan, itu remnya bisa sampai depan ini, jadi 12 meter nanti. Lebih dari 12 meter, Lebih dari 12 meter. Tangga juga sama, kalau dia dibuat landai, akibatnya jumlah anak tangganya makin banyak dan akhirnya space-nya makin besar. Ya, minimal kalau saya pengalaman dengan beberapa narasumber kita, selama dia beraktivitas itu harus ada railing kiri dan kanan. Dan juga ada nosing itu, jadi ada pegangan tangan kiri dan kanan, dan juga ada ujung anak tangganya dia ada pewarnaan atau anti slip ya, material anti slip gitu. Kira-kira seperti itu Bu Dira. Oke, mungkin saya menambahi sedikit Pak. Mungkin tadi saya kan pernah juga hamil gitu ya Pak. Ya, gimana nih? Dari pengalaman saya sih, kalau untuk ibu hamil itu memang yang paling, kalau di tangga itu memang enak ya kalau ada pegangan kanan kiri, karena kadang agak cepat capek dan juga lebih tidak seimbang gitu ya Pak, karena ada beban yang dibawa gitu. Mungkin tipsnya untuk bangunan yang untuk ibu hamil itu memang untuk tangga ada pegangan kanan kiri, dan tidak mungkin material anti slip itu jadi penting Pak, karena mungkin kalau di rumah biasa untuk nosingnya berbeda warna itu jarang kita temukan ya Pak ya. Cuman itu memang idealnya seperti itu, dan material anti slip itu jadi penting supaya tidak jatuh kepleset gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, setuju. Saya rasa juga mungkin ini ya, mungkin untuk kalau tadi Bu Asti bukan desainer, tapi buat teman-teman yang arsitek yang, mohon maaf, yang laki-laki, mungkin bisa dibayangkan Anda bawa, saya pernah soalnya bawa orang besar gitu, tapi bukan di belakang, bawa tas besar, tas ransel besar, tapi di depan. Jadi kebayang stabilitasnya akan mudah jatuh ke depan ya, Dira ya.
Mungkin seperti itu ya. Ya, Jadi, dari pengalaman gitu sih. betul. Betul. Jadi memang kalau bisa selalu ada railing dimanapun. Nah, seringkali kita dengan desain itu kan, wah kalau railingnya banyak itu kan kurang cantik gitu ya. Oh iya betul, kalau kecantikannya memang akan bukan nggak, ya menurut saya sih bisa cantik ya. Mungkin bisa dicontohkan railing yang ini contoh menurut saya cukup cantik gitu ya. Sorry, mungkin kurang kelihatan ya. Sebentar, saya zoom dulu. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas. Oke. Jadi dia tetap bisa cantik tapi juga mengamankan gitu ya. Dan menurut saya ini kelebihannya arsitek yang sadar kebutuhan teman-teman disabilitas, lansia, ibu hamil dan sebagainya. Nanti makin ini, misalnya contoh lain ini, sorry loncat ya. Ini biasanya kan arsitek itu mau pakai kerannya yang cantik ya. Tapi kerannya jangan, ini contoh keran ya, misalkan. Kalau belum kelihatan, udah kelihatan? Sorry, mungkin. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Jelas. Oke. Kerannya itu biasanya kan kita buka tutupnya harus pakai genggaman ya. Nah, kalau dengan kondisi COVID begini kan justru menggenggam itu akhirnya kotoran yang kita mau cuci tangan ya misalkan gitu ya. Tapi kita dari luar nih habis pegang sampah, saya habis buang sampah misalkan kayak gitu. Saya mau cuci tangan. Nah, pasti kan saya pegang genggamannya itu ya, kerannya itu ya. Nah, akibatnya kan jadi kotor kan ya. Nah, jadi saya sarankan kerannya ini sudah ada kok di Indonesia pasti. Sorry saya nggak menyebutin nama, tapi pasti supplier-supplier yang dari impor itu pasti ada. Ya, saya sudah pernah kerjasama dengan beberapa dari Amerika, dari Jepang, pasti mereka punya. Nah, ini bisa mungkin yang lokal akan bisa ditemukan, tapi mungkin lebih mahal. Nah, ini tanpa genggam tangan kita bisa pakai siku, bisa dorong gitu ya. Ya, ada lagi yang lebih bagus kayak tuas gitu ya. Jadi biasanya di kitchen set biasanya. Oh, ya. iya. Sebentar saya tunjukkan yang kitchen setnya. Sorry, mungkin ini kurang jelas karena slide-nya saya buka. Nah, ini kitchen set-nya. Oh, sorry sama ini. Tapi ya, kebayang ya ada tuas yang mengayun gitu, kayak nah itu lebih mudah lagi untuk ini. Cuman memang untuk keran wastafel cuci masih kurang ini ya. Kurang kurang banyak ya. Oke. Oke, semoga Bu Asti dan teman-teman yang pemerhati ibu hamil bisa bisa ini ya, bisa puas jawabannya. Mohon maaf saya tidak menyiapkan yang ibu hamil cukup detail karena tujuannya kan lansia sama kursi roda dulu. Mungkin siapa tahu nanti Bu Dira dibikinin sesi khusus untuk ibu hamil. Nanti kita undang Bu Arina, ibu-ibu desainer juga ya. Jadi mungkin ngobrolnya lebih, iya ya ibu hamil segini nggak bisa ya. Maksudnya kalau ke dapur misalnya contohnya malah justru bukan pendek ya, malah justru harus tinggi mungkin ya. Dengan kebutuhan perut, Supaya tidak menunduk. perutnya tidak ketekan misalnya kayak gitu. Justru kalau menurut saya mungkin untuk Bu Asti dan juga teman-teman, desain inklusif itu tidak sama dengan desain universal sebenarnya. Jadi yang kami lakukan itu kami bawa standarnya tadi ya, kayak tadi American Standard atau apa. Kami bawa ngobrol dengan Pak Tutus, Bu Arina, dan Pak Syakur. Tadi gimana sih Pak? Maksudnya harusnya gimana? Gimana Bu harusnya? Oh saya butuhnya kayak gini. Oh ya, oke. Contohnya ya misalkan ini meja dapur ini. Tadi ada pertanyaan juga dari Bu Margaret sambil nyentuh. Ini karena contohnya sudah ada di tempat. Ini kan biasanya meja dapurnya tinggi ya. Ya. Biasanya kalau interior design pasti 90 mungkin gitu ya. Tapi karena pengguna kursi rodanya bisa jadi badannya lebih maksudnya jangkauannya harus lebih rendah. Ini harus bisa adjustable sebenarnya. Harusnya bisa diturunkan. Atau kalau ibu pengguna kursi roda, jadi yang masak itu adalah ibunya dan ibu itu harus pengguna kursi roda, tingginya disesuaikan dengan tinggi jangkauan ibunya. Sebentar ya, saya contohkan. Tadi
Sorry, sebentar loncat. Ini tadi kan ada, sebentar ya, maaf ya teman-teman ya, loncat-loncat. Nggak masalah Pak Gunte. Nah, apa tingginya ini memang, sorry tadi di depan. Oke, ini ya. Kita zoom dulu sebentar. Ya, jadi memang tingginya 86. Ini harus kondisinya topnya ya. Jadi kalau ada kompor berarti tinggi maksimal atasnya tinggi maksimumnya 116 sih. Cuman kalau kompor kan berarti kompornya di topnya ini ya, bukan di bawahnya. Bukan di atasnya. Jadi kalau untuk memasak untuk disabilitas memang dapurnya lebih pendek memang. Jadi kondisi clear-nya maksudnya kondisi kompor paling atas itu harus 86 atau 90 mungkin masih bisa ya, teman. Nggak bisa lebih tinggi daripada itu karena kan masaknya jadi susah ya, jadi ngangkat gitu ya. Dan akan capek. Biasanya orang dapur kan memang tingginya dibuat tinggi karena orangnya berdiri ya. Nah, akibatnya memang dari beberapa contoh rumah yang kami bantu desain itu saya nanya siapa yang masak gitu. Pak Syakur masak enggak? Pak Syakur waktu itu asumsinya enggak masak banyak, jadi kami desainnya lebih menyesuaikan ke ibu gitu. Tapi memang ada beberapa counter yang kami turunkan dan kami buat bolong supaya ketika Pak Syakur cuci tangan misalnya itu bisa masukin beberapa fasilitas lain lah ya. Kalau menurut saya kata kuncinya adalah diskusi dengan penggunanya. Jadi misalkan tadi Bu Margaret nanya kan pasti lebih tinggi ya, iya memang pasti pasti lebih rendah ya, iya betul. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Gunte. Ya. Saya bacakan ya Pak ya. Ini dari Bu Anggra ini. Selamat malam Pak Gunte, saya Anggra ini mau bertanya bagaimana merenovasi rumah aksesibel untuk orang tua, rumah dengan luasan yang sempit atau rumah kafling. Gitu. Oh sorry. Tadi ada juga Bu Stefani yang belum ya? Bu Stefani tadi, Bu Stefani menanggapi mengenai Rem House Portobello, Pak Gunte. Menurut saya ada dua hal yang menarik dari Rem House di Portobello. Pertama, desain yang membuat bordes rem menjadi ruang kegiatan. Kedua, bahwa desain akhirnya betul-betul bisa memberi dampak bagi putri pemilik rumah, baik secara pergerakan maupun hidup sosial pertemanannya. Oke. Ya, memang bagus sekali ya dari Rem House Portobello. Ya. Ada pertanyaan juga dari Bu Stefani, Bu Dira, sorry. Oh iya Pak, itu Bu Stefani, terima kasih sharing terkait Rem House, Bu Dira sangat menarik gitu. Ya, sama-sama terima kasih juga Bu Stefani, salam kenal. Ini itu saja Pak, nggak ada pertanyaan lagi. Sorry. Ya. Oh iya ada Pak, saya ke skip ini kayaknya Pak. Sorry, ini saya nggak bisa baca detail karena mata baru ini ya, masih buram. Minta tolong dibantu. Ini ada Pak, sorry. Ini skip tadi karena saya kebaca langsung ke bawah. Ini, selamat malam Pak Gunte, saya Stefani ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak, biasanya untuk penyandang disabilitas netra, bagaimana cara untuk membantu desain pergerakan di dalam rumahnya? Kalau di jalan ada guiding block, apakah di dalam rumah dari penyandang disabilitas netra tersebut juga ada aplikasi dengan fungsi serupa? Wah, ini pertanyaan bagus sekali, Pak. Silahkan, Pak Gunte. Nah, ini jujur kami belum siap untuk slide detailnya, tapi mungkin bisa dikasih, mungkin saya bisa sharing sedikit ya apa yang kami lakukan dengan disabilitas netra ya. Jadi sebenarnya teman-teman disabilitas netra atau saya sendiri juga yang ngerasa kalau di dalam rumah itu kan rumahnya cukup kecil sebenarnya ya. Jadi koridornya juga mungkin cuma 1 meter atau 1,5 gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menggunakan guiding path.
ya, atau guiding block, sorry. Guiding block itu yang seperti ini ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa tadi lihat fotonya sebentar ya. Nah, guiding block itu kira-kira fotonya seperti ini ya. Bisa terlihat ya. Nah, ini sebenarnya guiding block itu kalau di Australia itu hanya di public space yang luas. Misalkan seperti Sutos gitu ya, seperti di Surabaya. Ini kan rata-rata dari Surabaya atau mungkin dari Jogja, Jogja Mall atau Hartono Mall gitu ya. Jadi luas begitu. Nah, kalau luas banget, kita perlu di Brisbane itu kami punya Braille Trail ya. Mungkin Bu Dira kemarin waktu pas Profesor Janis, Associate Profesor Janis sharing itu bisa lihat. Jadi mallnya besar, nah itu kita kasih Braille Trail. Sebenarnya seperti itu kebutuhannya. Kalau trotoarnya cuma 1 meter seperti ini, kalau di kami di Australia tidak ada. Kenapa saya bahas trotoar? Karena yang paling susah itu kemana-mana kalau untuk tunanetra itu di ruang luar sebenarnya. Jadi untuk trotoar kita sebenarnya tidak perlu. Yang penting ada batas yang cukup jelas ya. Nanti saya tunjukkan yang contoh trotoar di Australia. Nah, kembali ke rumah, sebenarnya kalau koridor rumahnya cukup lebar, kita bisa berikan ya. Atau misalkan kita sekolah, misalkan kampus ya. Di Universitas Petra untuk di perpustakaannya kita merencanakan memang akan ada guiding path. Walaupun saat ini belum dipasang, tapi kita karena koridornya juga cukup lebar. Jadi koridornya mungkin sekitar 4 sampai 5 meter untuk satu koridor dan ada tempat pameran di tengah, kemudian juga banyak furniture. Nah, itu supaya mudah kita buatkan guiding path. Tapi untuk rumah, sebenarnya setelah saya bicarakan juga di beberapa workshop, apartemen, dan sebagainya, kalau mereka penggunanya cukup sering, itu mereka tidak perlu guiding path. Dan juga, guiding block atau guiding path ini juga kelemahannya adalah cepat kotor ya. Jadi, mungkin Bu Dira dan teman-teman juga pasti kan sering ngepel gitu ya, sering apa. Nah ini cepat hitam gitu di sisi-sisinya. Nah, itu malah susah dibersihkan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya tidak diperlukan karena panduannya sebenarnya dinding. Jadi kalau teman-teman ini juga mungkin buat pengetahuan ini ya. Jadi selain guiding path seperti ini, itu kita bisa menggunakan dinding. Mungkin gambarannya ini aja ya, mungkin ya. Oh sorry, yang pakai ADA aja. Sebentar, maaf. Tadi kan ada fotonya ADA standar ya. Nah ini, oke. Jadi sebenarnya, Oke. Jadi teman-teman tunanetra itu bisa menggunakan dinding untuk alat bantu dia melangkah gitu ya. Saya sebenarnya ada rekaman kami simulasi di Australia. Jadi dia menggunakan dinding aja. Jadi nggak perlu guiding path di tengah. Apalagi kalau koridor ini cukup lebar. Cukup sempit. Biasanya koridor di rumah kan cuma 1 meter ya biasanya. Nah, untuk rumah disabilitas netra, sebenarnya koridornya bisa jadi sama seperti rumah biasa. Tidak perlu terlalu lebar. Nah, cuman misalkan aja 1,5 ya sudah dia merapat ke satu dinding. Nah, yang kendalanya mungkin furniture-nya harus diletakkan di sisi yang berbeda. Misalkan yang di kiri adalah untuk berjalan, di sebelah kanan adalah untuk furniture lain. Karena biasanya teman-teman netra kan tidak bisa memprediksi ada furniture di tengah-tengah gitu ya. Dan biasanya arsitek kan sukanya desainnya meliuk-liuk gitu. Nah, itu bukan meliuk-liuk ya, maksudnya supaya cantik furniture satu di kanan, nanti habis itu pindah kiri supaya dinamis gitu ya. Ya dinamis kalau buat orang yang biasa, tapi kan kalau dia dan jangan dipindah. Ya, jadi mungkin ini yang lucu, furniture-nya untuk rumah tunanetra seharusnya dia fix furniture lebih fix ya. Jadi mungkin bukan ditanam ke lantai sih, tapi kayak diikat dengan paku atau apa, jadi dia tidak sering atau jangan dirubah. Saya pernah desain dapur untuk seorang ibu tunanetra bersama ibu tunanetra bersama Bu Dira juga dan tim yang lain. Itu nggak boleh dipindah letaknya. Kalau misalkan contoh pisau dapurnya dipindah sama bapaknya,
bapaknya nggak tunanetra. Nah, itu maka akan susah. Gitu ya. Tadi Bu Anggra ini saya jawab juga sekalian. Baik, Pak, ya. Bagaimana merelokasi rumah aksesibel untuk orang tua dengan luasan sempit dan rumah kafling? Memang susah. Jawabannya memang sulit ya untuk ya, rumah saya sendiri juga rumah kafling dan juga sempit ya. Mungkin yang bisa dilakukan adalah kita membuat akses itu dari depan akses, kemudian ruang tamu, biasanya ruang tamu ruang ini ya apa ruang makannya. Oke, saya berikan contoh. Oh. Mungkin tidak bisa semuanya ya, karena memang kondisinya sempit ya. Ini contoh aja misalkan ya. Jadi kalau memang dirasa memang sulit, jadi kita memang harus batasi. Misalkan saja kita berikan akses itu hanya di kamar ini ya. Jadi bisa terlihat ya teman-teman ya. Dan juga mungkin dapur misalkan. Kamar utama misalkan gitu ya. Jadi mungkin misalkan aja ini rumah kaflingnya, sebenarnya toilet juga sih, tapi kan kadang-kadang kalau toilet itu mungkin masih sulit ya, karena membobol toilet itu cukup berat ya. Dan jadi mungkin beberapa kamar depan dan mungkin ruang utama itu harus akses. Kalau bisa toiletnya juga, Jawabannya kalau bagaimana caranya, nanti bisa ngobrol sama Bu Dira, mungkin habis ini Gria Kata bikin layanan asistensi juga ya. Nanti saya ikut bantu juga sih bisa. Tapi yang pasti harus membuat lebih flat ya. Jadi kurangi tangga, bisa ditambahkan bidang-bidang miring atau rem tadi ya. Jadi bidang miringnya 1:12. Kalau di Indonesia masih boleh 1:10, tapi lebih nyaman sebenarnya 1:12. Artinya apa? Ketinggiannya 1 meter. Nah, perbedaan ketinggian 1 meter itu majunya bidang miringnya itu 12 meter. Jadi nanti kira-kira seperti itu. Nah, akibatnya, sebentar saya mungkin tunjukin ini. Ini seperti ini. Sebentar. Nah, ini mungkin contoh remnya. Nah, ini cuman 10 cm sih, ininya 1,2 ya. Jadi seperti itu. Jadi sebentar ya, saya izin gambar dulu. Takutnya nggak jelas. Ini 1,2 ini. Panjang ini 1,2. Nah, ini tingginya cuma 10 cm. Jadi bisa dibayangkan kalau tinggi rumahnya misalkan 30 cm, berarti itu bisa 3,6 meter panjang remnya. Nah, itu memang cukup mahal ya. Minimal dia panjangnya 3 meter. Harus ada 3 meter. Nah, kalau panjangnya 3 meter, ini memang harus ada bordes, maksudnya ada bidang landasan di tengah, itu satu bidang landasan. Kalau 4 meter ke atas itu harus ada tambahan 1. Jadi kalau cuma 3 meter masih boleh. Ya. Oke. Terima kasih rasanya. Itu pertanyaan Pak dari peserta. Kalau gitu rasanya saya tutup ya, karena waktu juga saya tutup untuk pertanyaannya. Terima kasih atas semua peserta yang sudah berpartisipasi tanya jawab malam hari ini. Terima kasih juga Pak Gun atas jawabannya. Sangat jelas. Terima kasih banyak Pak Gun. Tambahan mungkin untuk peserta yang belum regis bisa klik link yang ada di chat ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pembagian door prize ya Pak Gunte. Oke, pembagian door prize pada malam hari ini karena ada 4 orang yang bertanya ya hari ini. Ini saya boleh dikasih masukan ya kalau ada ketinggalannya. Kalau saya lihat ini ada Bu Asti. Ini Bu Asti ini ibu saya sendiri. Memang hari ini join juga. Ada Bu Asti, ada penanggap khusus berarti ya?
Iya, ya memang juga hipnoterapis. Terima kasih Bu Asti, ini sudah mampir dan bisa, siapa tahu mungkin bisa berikutnya fasilitas kesehatan, sorry Bu Dira, fasilitas kesehatan dan ini ya, bagaimana ibu hamil ya. Oke, terima kasih. Ya, Sorry. kebetulan beliau juga ini hipnoterapis, hypnobirthing ya. Wah, untuk ibu hamil. Jadi tadi Sip. kayaknya pertanyaannya berkaitan gitu. Kemudian ada Bu Stefani ini. Kemudian ada Bu Margareta Pranoto dan Bu Anggraini. Untuk Door Prize malam hari ini ada 3 buah buku. E-book Dwi Bahasa, buku yang ditulis Pak Gun, saya juga berkontribusi juga di situ. Judulnya Living and Learning in Dignity, Home, Apartment, and School Design. Door Prize ini akan diberikan kepada Bu Stefani, Ibu Margareta, dan Ibu Anggraini. Silahkan untuk pemenang Door Prize nanti bisa chat ke WA Gria Kata ya untuk klaim hadiahnya. Jadi nanti cuman ada hadiahnya akan dibagikan sekitar Oktober awal ya Pak Gunte ya? Ya, sorry, ini karena masih ada sedikit trouble di layouting, mohon maaf. Ya. Jadi nanti akan kita share untuk hadiahnya di Oktober awal. Dan untuk materinya akan kita share kira-kira pada tanggal 12 ya teman-teman. Nanti kita akan email ya. Berikan linknya ya di email untuk download materinya. Oke, kira-kira itu untuk sesi materi pada hari ini. Selamat untuk pemenang Door Prize dan terima kasih untuk semua peserta. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mas Ikra. Oh sorry Bu, kalau boleh saya terakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir juga. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang jelas. Nanti bisa akses ke email saya gunte@petra. Sorry. Ya, jadi nanti kalau masih ada yang kurang puas, boleh bisa email saya dan nanti semoga bisa jawab. Juga terakhir juga saya terima kasih untuk Bu Dira dan Mas Ikra dan teman-teman yang membantu di operasional. Salam hormat. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kita bisa kembali ke MC ya Pak Gunte. Oke. Silakan Mas Ikra. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Gunte sebagai pembicara kita pada malam hari ini dan juga Ibu Dira sebagai moderator untuk webinar pada hari ini. Nah, ini kan kita tadi sudah membahas tentang materi pada hari ini dan juga sangat bermanfaat sekali kan. Nah, mungkin dari tadi saran-saran dari Bapak Gunte dan juga Bu Dira bisa sebagai media buat kita semua bisa membangun rumah untuk para disabilitas ataupun para ibu-ibu hamil di era COVID-19 ini. Dan mungkin emang sudah waktunya kita untuk berpamitan. Saya selaku MC dan mewakilkan dari para panitia mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya pada pembicara kita Pak Gunte Gunawan Tanuwijaya dan juga untuk para peserta pada hari ini sangat aktif juga dalam bertanya. Kami juga berterima kasih sebesar-besarnya dari Gria Kata dan juga kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melancarkan webinar pertama Gria Kata pada hari ini. Oke, sekian dari saya. Untuk para peserta bisa meninggalkan room Zoom jika berkenan. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam. Peserta. Terima kasih Pak Gunte, salam kenal Bu Dira. Terima kasih Halo Bu Steph. Ya. Selamat malam. Terima kasih sudah mampir ya. Terima kasih boleh bergabung. Semoga Bu Stefani berikutnya bisa diundang Bu.
Waduh, Iya, betul. saya malah ini berencana ngundang Pak Gunte nih semester ini. Waduh, saya sih Bisa sama belajar. Budira juga kayaknya berarti. Oh, Budira itu yang cocok itu karena sudah 2 kali riset sama saya. Kan Untuk S3 saya juga bantu dokumentasi. Bu Stefani Ya. itu Oh iya, Universitas. wah iya. Nanti bisa, mungkin nanti ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu, selamat Makasih, malam. Bapak, Ibu. Saya minta Terima kasih, pamit. Bu. Kasih Bu Steph. Terima kasih banyak. Ya, ya.